Assalamualaikum saudara, kabar siang kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik. Bersama saya Cahaya Ici, inilah kabar siang selengkapnya. Saudara, dalam meningkatkan produktivitas pertanian, pada panen raya padi di Kecamatan Sabaau, Dinas Pertanian Kabupaten Siak salurkan bantuan benih padi, pupuk, dan herbisida. Sektor pertanian saat ini menjadi perhatian pemerintah guna mendukung ketahanan pangan Indonesia, khususnya di Kabupaten Siak, terutama pertanian padi. Berbagai program pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian diharapkan pula meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, seperti penyaluran bantuan benih padi, pupuk, dan herbisida oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak kepada petani di Kecamatan Sabaau. Saat menghadiri panen raya padi di Kampung Laksmana, Kecamatan Sabaau, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Siak Arisman ST menyebutkan bantuan yang diserahkan kepada petani di Kecamatan Sabaau ini diantaranya padi jenis Mekongga dari bantuan APBN sebanyak 40 kg per hektar dengan total 8 ton untuk Kampung Laksmana. Bantuan herbisida sebanyak 416 liter serta pupuk NPK sebanyak 50 kg. Kemudian juga dapat kami sampaikan Pak Bupati, seperti yang Bapak Kepala Kampung tadi ngasih tahu, bahwa untuk tahun 2020 kita membantu Desa Laksamana itu benih padi 40 kilo per hektar. 40 kilo per hektar. Kemudian herbisida 2 liter per hektar. Dan pupuk NPK 50 kilo per hektar. Itu seluruh luas lahan di Laksamana dapat, Pak. Selain itu, Kampung Laksmana memiliki luasan lahan sawah seluas 208 hektar dengan menerapkan IP 200 dan menggunakan varietas Invari 42. Tim Liputan mengabarkan. Peningkatan produksi pertanian tentunya juga mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Siak terus melakukan penataan dan pengelolaan lahan persawahan yang baik di Kabupaten Siak. Komitmen pemerintah Kabupaten Siak untuk melakukan penataan dan pengelolaan lahan persawahan yang baik dengan mendorong sistem pengairan tersier tentunya akan meningkatkan jumlah produktivitas pertanian terutama padi. Seiring dengan komitmen ini pula, pemerintah Kabupaten Siak juga telah membangun sistem pompanisasi di Kampung Laksmana, Kecamatan Sabaau. Ditemui saat melakukan panen raya padi, Bupati Siak Alfedri mengungkapkan berbagai peralatan pertanian atau Alsintan juga telah disalurkan untuk petani di Kampung Laksmana, sehingga produksi pertanian akan semakin meningkat dan tingkat ekonomi masyarakat semakin membaik. Rencana kita tentu sesuai dengan komitmen Pemda Kota Siak bagaimana untuk melakukan penataan dan pengelolaan persawahan yang baik dengan mendorong sistem pengairan. Kita sudah bangun di sini pompanisasi dan pipanisasi dan belum itu kan tersier. Ini terkait dengan hibah lahan. Nah, masyarakat sudah akan menghibahkan lahan. Makanya ini sudah kita usulkan melalui APBN, mudah-mudahan ini melalui Dinas Pertanian akan bisa diprogramkan sehingga nanti dengan sistem pengairan saluran tersier yang akan tentu bisa distribusi air lebih baik ke area-area persawahan, sehingga kita harap nanti produktivitas akan lebih meningkat lagi di masa akan datang. Sehingga dengan Alsintan yang lengkap, kemudian juga ada bantuan Saprodi, pupuk, bibit dan pestisida yang sudah kita salurkan juga di sini, mungkin pengairan yang baik sehingga insya Allah produksi akan meningkat, yang mudah-mudahan ekonomi masyarakat juga semakin baik di masa akan datang. Tim Liputan mengabarkan. Masih dari Kecamatan Sabaau, ditandai dengan pembukaan selubung papan nama dan pengguntingan pita, Bupati Siak Alfedri resmikan penggunaan Pustu Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabaau untuk memudahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Penggunaan gedung Puskesmas Pembantu atau Pustu Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabaau ini diresmikan langsung Bupati Siak Alfedri didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Dr. Tony Chandra yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama dan pengguntingan pita. Bupati Siak mengungkapkan dengan peresmian Puskesmas Pembantu ini diharapkan mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terlebih dengan peralatan medis dan petugas kesehatan yang akan ditempatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, program-program kesehatan yang akan dilakukan di Pustu ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kesehatan yang lebih baik. Kami bersama Pak Kadis Kesehatan, Pak Camat Sabaau, sama Kepala Puskesmas Sabaau, bersama Pak Penghulu Kampung Sungai Tengah, Camat Sabaau, meresmikan pemakaian Pustu di Kampung Sungai Tengah. Yang ini tentunya berdasarkan permintaan harapan masyarakat yang disampaikan oleh Pak Penghulu tahun 2018. Sehingga kita programkan di tahun 2019. Karena lahan sudah dilibatkan masyarakat sebelumnya. Nah, dengan keberadaan Pustu ini diharapkan untuk pelayanan kesehatan bisa lebih baik. Karena di sini juga nanti akan ada ya, peralatan-peralatan yang akan disiapkan secara memadai. Kemudian juga ada petugas para medis yang akan ditempatkan di sini, nah, sehingga masyarakat untuk berobat cukup di sini di Pustu, ya, kecuali ada harus ditingkatkan, dirujukkan ke pelayanan lebih tinggi. Dan itu melalui kepala Pustu nanti akan banyak program-program sosialisasi, penyuluhan, ya, pencegahan baik bersifat promotif, preventif maupun preventif pada masyarakat. Dan itu diharapkan nanti kesadaran masyarakat dalam bagaimana mewujudkan kesehatan mereka yang lebih baik melalui pencegahan itu bisa tercapai di masa datang. Puskesmas Pembantu yang berada di Kampung Bandar Sungai, Kecamatan Sabaau ini dibangun dari APBD Kabupaten Siak tahun anggaran 2019 lalu, sesuai usulan masyarakat kampung guna mempermudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, dengan telah diresmikannya penggunaan Pustu di Kampung Sungai Tengah oleh Bupati Siak Alfedri, Pustu Kampung Sungai Tengah ini siap memberikan pelayanan kesehatan dengan menempatkan perawat dan bidan. Usai diresmikan penggunaannya oleh Bupati Siak Alfedri, Puskesmas Pembantu atau Pustu Kampung Sungai Tengah siap dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Dr. Tony Chandra saat menghadiri peresmian Pustu Kampung Sungai Tengah dan nantinya ditempatkan 1 orang perawat dan bidan. Pada hari ini Puskesmas Sungai Tengah diresmikan oleh Bapak Bupati. Ini tahun anggaran 2018, kemudian 2019 ya sudah siap dibangun dan hari ini diresmikan. Dan ini sudah ditempatkan tenaga kesehatan, 1 orang perawat, 1 orang bidan, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, nanti peralatannya kita secara berkala kita akan lengkapi, tapi sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beliau juga menambahkan untuk tahun 2020 ini akan dilakukan pembangunan lanjutan Rumah Sakit Minas dan rehab Pustu di Kecamatan Kandis, Bungaraya, dan Pusako. Selain itu, berbagai kegiatan akan lebih banyak difokuskan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, memperkenalkan fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pustu Kampung Sungai Tengah gelar pengobatan gratis usai diresmikan Bupati Siak Alfedri. Puskesmas Pembantu atau Pustu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas, di mana tujuan dari pembangunan Puskesmas Pembantu ini yakni untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Dalam memperkenalkan fungsi dan perannya sebagai pelayan kesehatan bagi masyarakat, Pustu Kampung Sungai Tengah yang baru diresmikan Bupati Siak Alfedri ini menggelar pengobatan gratis kepada masyarakat tempatan. Sehingga dengan telah berdirinya Pustu tersebut, masyarakat tidak perlu ke puskesmas induk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini diungkapkan Camat Sabaau pada peresmian Pustu Kampung Sungai Tengah.
besar harapan kami program-program pemerintah di masa yang akan datang akan tetap digelontorkan di Kecamatan Sabau ini. Kami masih membutuhkan perhatian-perhatian agar infrastruktur yang ada di tempat kita, apa yang telah dilakukan itu terus dapat kita minta kelanjutannya di proses masa yang akan datang. Ini sengaja kita berikan kepada masyarakat kita yang ada khususnya di Kampung Sungai Tengah ini agar memperkenalkan bahwa fungsi daripada puskesmas pembantu ini segera dapat difungsi dan diefektifkan. Jadi tidak perlu lagi ke puskesmas induk, cukup di pembantu ini apabila membutuhkan tindakan lanjutan baru kita bisa rujuk ke sana. Beliau menambahkan bahwa pihak kecamatan memberikan dukungan penuh berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sabau, mulai dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pendidikan hingga pertanian. Tim Liputan mengabarkan. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Kita beralih ke informasi dari Kecamatan Tualang. Bupati Siak Alfedri membuka secara resmi sosialisasi kredit usaha rakyat di Kecamatan Tualang dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dana tersebut dengan bunga rendah. Saat membuka sosialisasi dana KUR di hadapan petani, peternak, pedagang, dan pelaku UMKM di Kecamatan Tualang, Bupati Siak mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dana kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah, di mana peran usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sangat strategis bagi perekonomian daerah dan nasional. Hal ini disebabkan sektor ini terbukti mampu meningkatkan potensi budaya dan pariwisata serta ketahanan pangan daerah. Tapi yang jelas Bapak sekalian, ini semua adalah dalam rangka bagaimana pemerintah ini mewujudkan kedaulatan pangan. Kita ini bisa menjadi bangsa dan negara berdaulat kalau pangannya juga berdaulat. Tidak tergantung lagi dengan luar negeri. Masa beras kita impor, kata Pak Presiden. Nah makanya dalam mendorong
bagaimana meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian termasuk peternakan ini. Nah, dalam rangka mencapai swasembada pangan, terutama beras, jagung, kedelai Bu ya. Kedelai apa kedelai? Kita kedelai aja lah ya. Ke daerah pendidikan kedelai. Kita kedelai. Dan juga daging. Nah ini tentunya harus ada terobosan-terobosan yang beri kemudahan bagi rakyat. Sehingga KUR ini bunganya jauh lebih rendah daripada kredit konvensional. Barangkali kalau kredit konvensional di bank bisa 12%. KUR ini separuhnya, 6%. Beliau menambahkan pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengembangan sektor UMKM sehingga perlu adanya dukungan dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD setempat untuk memacu pelaku UMKM agar dapat lebih maju dan berkembang. Sosialisasi KUR di Kecamatan Tualang ini berlangsung di Gedung Pertemuan Pinang Sebatang dan dihadiri camat Tualang, penghulu, petani, peternak, pelaku UMKM serta pihak perbankan. Tim Liputan mengabarkan. Saudara memiliki keberadaan sebagai pusat industri, tentunya Kecamatan Tualang memiliki potensi UMKM yang cukup tinggi, sehingga perekonomian masyarakat pun dapat ditingkatkan. Keberadaan Kecamatan Tualang sebagai pusat industri di Kabupaten Siak memiliki potensi pengembangan UMKM yang cukup tinggi, sehingga mampu membangkitkan perekonomian masyarakat. Bupati Siak Alfedri mengungkapkan bahwa Kecamatan Tualang saat ini berkembang sangat pesat, di mana sektor perkebunan dan pertanian juga akan semakin tergerus dengan pembangunan perumahan. Karenanya masyarakat setempat harus mampu menggali potensi di sektor UMKM sehingga perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan. Peluang usaha yang besar ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi para pelaku usaha secara kreatif dan terampil, terlebih Kecamatan Tualang memiliki jumlah penduduk tinggi. Di samping itu, pihak pemerintah desa juga harus bersinergi dengan pelaku UMKM seperti Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes guna memasarkan produk UMKM. Tim Liputan mengabarkan. Sebagai wujud lembaga demokrasi di tingkat kampung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Bupati Siak Alfedri melantik anggota Bapekam di Kecamatan Tualang. Anggota Badan Permusyawaratan Kampung atau Bapekam merupakan wujud lembaga demokrasi di tingkat kampung yang pemilihannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemilihan anggota Bapekam juga merupakan entry point dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015. Hal tersebut diungkapkan Bupati Siak Alfedri saat melantik anggota Badan Permusyawaratan Kampung dari Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kampung Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, dan Kampung Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, masa bakti 2020-2006, bertempat di Aula Kantor Penghulu Pinang Sebatang Barat. Kami semoga Bapak Ibu diberikan bimbingan, kekuatan, serta kemudahan oleh Allah SWT, sehingga bisa berjalan amanah dengan baik, yaitu bagaimana menampung aspirasi masyarakat, aspirasinya bekerja sama dan jadi mitra bagi penghulu kalau bersanding, jangan dianggap penghulu kalau bersanding, ya, adalah mitra. Karena tujuannya adalah untuk bagaimana memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena sebenarnya kita adalah pelayan masyarakat. Saya bupati pelayan masyarakat, Pak Camat pelayan masyarakat, penghulu, Bapekam, RK, kita semua pelayan masyarakat. Jadi ini tradisionalnya itu memberikan pelayanan dan pelayanan prima, memberikan pelayanan secara equal, secara lebih adil dan menyenangkan bagi masyarakat. Itu hal yang diperlukan bagaimana masyarakat senang, masyarakat luas. Selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Bapekam juga berperan dalam melakukan pengawasan jalannya roda pemerintahan kampung agar selalu berada dalam koridor yang benar dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Siak. Seraya berpesan agar Bapekam terpilih dapat segera mempelajari tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik bersama seluruh kelembagaan yang ada di tingkat kampung. Tim Liputan mengabarkan.
Saudara, memasuki era kenormalan baru, Bupati Siak Alfedri mengharapkan anggota Bapekam turut mensosialisasikan pola hidup bersih di masyarakat. Memasuki era kenormalan baru, Bupati Siak Alfedri mengharapkan anggota Bapekam turut berperan dalam membantu pemerintah mensosialisasikan pola hidup bersih, sehat kepada masyarakat setempat. Menurutnya, era kenormalan baru ini bukan berarti terbebas dari COVID-19, namun sebaliknya terpaksa untuk hidup berdampingan dengan virus yang mematikan ini. Beliau sangat berharap seluruh masyarakat mentaati protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak di setiap aktivitas sehari-hari. Kita ini wajib jadi dengan begini kan tidak harus, karena sekarang kan bisa kan kosong meninggal, dan Pak Presiden sudah melakukan impres memberikan sanksi kalau tidak pakai masker. Dan kita mencoba dalam kantor gedung berisi dan itu sudah dijalankan di Provinsi Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu pakai masker diberikan sanksi sampai 100.000. Kalau kita ini kan masih itu umum, dan kita juga memiliki bantuan daerah termasuk juga kalau tempatnya sampai operasi bertemu. Kemudian kita selalu cuci tangan dengan sabun dan juga dengan hand sanitizer. Tim Liputan mengabarkan. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustadz dia politik kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112.
Saudara, di Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau, Bupati Siak Alfedri lakukan safari Jumat dan mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Safari Jumat Bupati Siak di Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau ini berlangsung di Masjid Jamik Nurul Huda. Dalam safari Jumat ini, Bupati Siak mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari keramaian. Dan kami mengucapkan semoga Bapak untuk kami, memimpin anak kami di sini, yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dan corona ini tak sampai ke rumah. Amin. Nah, mari kita jaga kesehatan pribadi kita, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Caranya apa? Ya, caranya melaksanakan protokol kesehatan. Sementara dalam khutbah Jumatnya, Ustadz Ihsan Taufiki mengatakan pandemi COVID saat ini banyak memberikan pembelajaran bagi umat manusia. Untuk itu beliau mengajak masyarakat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hakikat akhir kehidupan ini adalah kematian serta tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pada pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Masyarakat Kampar Kabupaten Siak periode 2020-2024, Jamaluddin resmi menjadi ketua dan dihadiri Bupati Siak Alfedri. Pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Masyarakat Kampar Kabupaten Siak IKMKS periode 2020-2014 berlangsung di Gedung Tengku Maharatu Siak Sri Indrapura. Selain pelantikan Ketua Pengurus IKMKKS, juga dilaksanakan pelantikan Pengurus Ikatan Wanita Masyarakat Kampar Kabupaten Siak dan Pengurus Ikatan Masyarakat Kampar Siak untuk masing-masing perwakilan kecamatan se-Kabupaten Siak. Dalam sambutannya, Ketua IKMKKS Jamaluddin mengatakan dengan dipilihnya sebagai ketua, ini menjadi suatu motivasi dan semangat untuk turut membuat maupun memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Siak. Dan nantinya pengurus baik kabupaten, wanitanya maupun di kecamatan, tentunya ini merupakan motivasi dan semangat bagi kami untuk bisa berbuat, untuk bisa kontribusi di Kabupaten Siak ini. Bak pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bupati Siak berharap organisasi ini menjadi salah satu mitra pemerintah daerah dalam rangka mengayomi anggota masyarakat yang ada di kecamatan, kelurahan, dan kampung-kampung yang berperan penting dalam mendorong pembangunan sosial kemasyarakatan serta percepatan pembangunan. Yang berharap untuk bagaimana untuk pengurus ke depan ini bisa bermitra, bisa mengayomi seluruh anggota dan juga seluruh pengurus sampai ke kecamatan, bahkan nanti juga disusun sampai ke kampung-kampung dan kelurahan. Karena tadi disampaikan ada 10.000 anggota di dalam membangun suatu Kampar. Potensial yang ada di Kabupaten Siak ini adalah satu jumlah yang cukup banyak yang berada di hampir seluruh kecamatan dan banyak kampung tentunya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pilar pembangunan yang ada di Kabupaten Siak, bagaimana kita mendorong pembangunan sosial kemasyarakatan dan juga percepatan pembangunan untuk menunjukkan masyarakat yang lebih sejahtera di masa yang datang. Turut hadir sejumlah tokoh yang menyaksikan prosesi pelantikan tersebut, diantaranya Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi, PLH Bupati Bengkalis Bustami Haye, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kampar Samsul Bahri, dan Dim Kampar Letkol Infanteri Aidil Amin, serta beberapa tamu undangan lainnya. Tim Liputan mengabarkan. Bagi Anda penikmat makanan khas Melayu roti canai, Tim Liputan akan mengajak Anda berwisata kuliner sajian khas Melayu ini di warung roti canai Elsa, Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau. Berikut liputannya untuk Anda. Roti canai merupakan sajian khas Melayu yang banyak digemari masyarakat. Berbahan dasar terigu, proses pembuatan roti canai pun membutuhkan keahlian agar menghasilkan roti canai yang gurih dan nikmat. Apalagi jika disantap bersama kuah kari dengan paduan bumbu dan rempah yang menggoda selera.
Pada perjalanan kali ini, kami ajak Anda menikmati sajian khas Melayu di warung roti canai Elsa yang berada di Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau. Pemilik warung Rusli Halil mengungkapkan usaha yang ditekuninya bersama keluarga ini pun telah dibuka sejak tahun 1987. Udah lama ya, tahun 85. Dan untuk 85 tahun 2010 baru mulai balik kerja. Sebelumnya ya kerja-kerja biasa aja. Kadang hampir 100. Bahannya tepung, ya garam, susu, telur. Untuk yang bikin ini mentega. Alhamdulillah Bapak Bupati, Wakil Bupati baru mau begini bentuk warung kita. Boleh katakan 5 kali udah ada datang ke sini. Masyarakat dari luar semuanya ada masuk sini. Luar dari desa ini kan. Selain menu utama roti canai, warung Elsa juga menjual jenis makanan dan minuman. Roti canai Elsa tetap menjadi buruan konsumen yang berkunjung. Bahkan setiap harinya terjual hingga ratusan keping roti canai. Tidak hanya konsumen sekitar, Bupati Siak Alfedri dan rombongan juga meluangkan waktunya untuk menikmati lezatnya sajian roti canai Elsa saat melakukan kunjungan kerja di Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Siak kali ini. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.